Di tengah situasi konflik regional dengan aksi saling klaim di wilayah kedaulatan zona ekonomi eksklusif Laut Maritim di wilayah Laut Cina Selatan antara Cina dengan beberapa negara Asia Tenggara dan hingga situasi geopolitik yang terus memanas dengan Cina dan Taiwan kini menimbulkan kekhawatiran dunia. Kekhawatiran tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Sebab wilayah Laut Cina Selatan yang saat ini masih kurang kondusif karena adanya saling klaim antara Cina dengan negara Asia Tenggara, di mana wilayah tersebut adalah merupakan wilayah perlintasan internasional dari sebagian besar kapal-kapal komersial dari berbagai negara di dunia. Namun tak hanya itu, sebab selain sebagai jalur pelayaran internasional, wilayah yang hingga kini masih disengketakan antara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara diklaim menyimpan berbagai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Misalkan seperti kekayaan alam dari sektor perikanan dan hingga menyimpan cadangan minyak dan gas bumi yang diperkirakan mencapai miliaran barel kubik. Sementara adapun konflik terbaru di wilayah Laut Cina Selatan yang kini sedang berlangsung, yaitu kemarahan negara Malaysia terhadap Filipina dengan akan mengajukan nota protes. Menurut sumber media Reuters yang kami kutip pada 17 November, kemarahan pemerintah Malaysia ini terkait dengan Undang-Undang Maritim Baru Manila di wilayah Laut Cina Selatan, di mana penerapan Undang-Undang Filipina dianggap menuai perselisihan atau tumpang tindih dengan wilayah Malaysia. Sebelumnya, pemerintah Malaysia telah meninjau dokumen referensi terkait dengan Undang-Undang Filipina dan ditemukan bahwa dokumen tersebut menyatu klaim terhadap negara bagian Sabah di Pulau Kalimantan. Kami akan mengirim nota protes hari ini untuk menunjukkan komitmen kami dalam membela hak kedaulatan Sabah dan kedaulatan negara kami, sebagaimana yang telah disampaikan Alami kepada Parlemen Malaysia pada 15 November 2024. Selain itu, protes yang akan dilayangkan oleh pemerintah Malaysia juga akan menyusul keluhan dari Cina atau Undang-Undang Zona Maritim Filipina dan Undang-Undang Alur Laut Kepulauan yang mengklaim wilayah Malaysia. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, sebelumnya di bulan November ini, Manila sendiri membuat undang-undang maritim guna memperkuat klaim maritimnya dan memperkuat integritas teritorialnya di wilayah yang disengketakan saat ini. Namun inti dari ketegangan ini yaitu di wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi titik panas antara negara-negara Asia Tenggara dan juga Cina, di mana laut ini merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia dengan beberapa negara yang terletak di pesisir laut tersebut. Misalkan seperti negara Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara. Menurut beberapa sumber media terkait, wilayah Cina Selatan yang kini masih disengketakan diyakini sebagai laut yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi, di mana pada tahun 2023 lalu, Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan bahwa wilayah Laut Cina Selatan kemungkinan mengandung hingga 9,2 miliar barel minyak bumi dan cairan lain yang belum dimanfaatkan. Selain itu, ditemukan juga potensi hingga 216 triliun kaki kubik gas alam. Sehingga karena hal tersebut bukan tanpa alasan, Cina bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari laut tersebut. Apa yang selama ini disebut sebagai 9 garis putus-putus yang mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Bahkan Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah di antara negara-negara Asia Tenggara, Cina dilaporkan telah membangun kota seluas 8.000 mil persegi di Kepulauan Paracel yang diberi nama Sansa. Sementara di sisi lain, selain wilayah Laut Cina Selatan yang kini sedang bersih tegang, Cina dan Taiwan juga kini menjadi perhatian internasional di tengah dominasi Cina dan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Bagaimana tidak, Taiwan yang semakin dekat dengan Amerika Serikat membuat Cina semakin marah
dan hingga mengarah pada latihan penembakan langsung di Selat Taiwan yang terjadi pada Oktober 2024. Penembakan tersebut dianggap oleh China sebagai respon setelah kapal perang Amerika Serikat dan kapal Kanada melewati wilayah perairan tersebut. Menurut Badan Keselamatan Maritim China yang bermarkas di kota Tenggara Pingtan, ia mengatakan bahwa penembakan senjata akan dilakukan di daerah terbatas yang dekat dengan pantai daratan China, sekitar 105 km dari wilayah Taiwan. Situasi yang memanas antara China dan Taiwan ini sebenarnya telah terjadi sejak beberapa dekade lalu, di mana China menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang harus kembali tunduk ke daratan China. Sementara Taipei sendiri berpendapat sebaliknya, sehingga menimbulkan ketegangan. Selain China dan Taiwan, tentunya Amerika Serikat juga diklaim ikut terlibat ketegangan dengan China, sebab Amerika Serikat merupakan pendukung utama pemerintahan Taiwan yang independen dari Beijing, walaupun menganut prinsip satu China. Bahkan tidak jarang China mengirim sejumlah besar pasukan militer, kapal perang, dan hingga kapal penjaga pantai untuk mengepung Taiwan dalam putaran keempat latihan besar China sejak beberapa tahun lalu. Namun tak ingin merasa diintimidasi, Taiwan pun mengerahkan pasukan yang sesuai dengan meningkatkan kewaspadaan di pulau-pulau terpencil sebagai tanggapan atas latihan militer terbesar China di sekitar pulau Taiwan. Namun yang membuat situasi semakin memanas yaitu ketika Taiwan merespon China dengan melakukan latihan peluncuran rudal pada Oktober lalu. Hal ini terjadi saat Taiwan sedang bersitegang dengan China. Sementara dalam laporan media fokus Taiwan, sebelumnya Komando Pertahanan Peng Hu menyebut bahwa peluncuran rudal Taiwan dilakukan untuk membiasakan militer dengan kemungkinan invasi oleh Tentara Pembebasan Rakyat China. Menurut Komando Pertahanan Taiwan, latihan tersebut diadakan di 18 lokasi dan menembakkan lebih dari 32.000 butir amunisi dari berbagai jenis. Dalam penembakan puluhan ribu amunisi Taiwan yang menanggapi rencana serangan Tentara Pembebasan Rakyat China, dilakukan untuk mensimulasikan tindakan potensial yang akan diambil oleh PLA dalam invasi malam yang mengejutkan bagi Taiwan, sebagaimana pernyataan Angkatan Darat Taiwan dalam sebuah pernyataan. Secara teknis, latihan darat Taiwan menampilkan kendaraan lapis baja CM-21 dan tank M60A3 yang dikerahkan bersama tentara yang bersenjata untuk melawan simulasi invasi udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Selain itu, Taiwan juga mengerahkan SUAR untuk menerangi langit malam guna menembakkan mortir 120 mm ke udara.